Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membuat video CRUD sederhana menggunakan RESTful API menggunakan Express.js, yang dimana nanti di sini kita akan membuat root-nya menggunakan get, post, put, patch, delete. Nah, dimana untuk get list-nya sendiri nanti kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa melakukan store data ke dalam database. Nah, kita get list-nya seperti ini, udah berhasil. Nah, kemudian kita menggunakan validasi data, contohnya ini. Kita validasi datanya, di title harus nggak boleh kosong, kena error 422 gitu. Nah, kemudian ketika kita update menggunakan patch, itu hanya update yang hanya kita inisiasi aja ketika validasi. Contohnya di sini ketika store ini sama nih datanya, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kini kita update, dia nggak bisa karena description tidak di allow gitu. Nah, jadi ketika kita menggunakan patch, data yang kita update itu hanya data sesuai yang kita validasi saja gitu teman-teman. Kemudian di sini kita ada delete, ada update menggunakan patch, ada update menggunakan ID. Nah, ada storebook juga. Nah, ada get list datanya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung saja. Di sini kita akan menggunakan Node.js atau frameworknya kita akan menggunakan Express.js. Di sini kita akan memulai semuanya dari awal, cara pembuatan dan struktur daripada folder-folder API-nya. Oke, sebelum kita memulai, teman-teman di sini harus menyediakan berbagai tools-nya dulu ya teman-teman ya. Yang pertama yang harus kita sediakan, pertama itu ada Node.js. Teman-teman harus instalasi Node.js dulu di servernya teman-teman. Kemudian di sini kita akan memakai SAMPP untuk penyimpanan database-nya. Kita akan pakai SAMPP aja menggunakan nanti MySQL ya teman-teman ya. Oke, sini kita frameworknya menggunakan Express.js ya teman-teman ya. Ini adalah framework yang paling banyak digunakan dan paling gampang untuk mempelajarinya untuk pembuatan CRUD sederhana menggunakan API atau bisa dibilang RESTful API. Oke, di sini saya bisa beranggapan teman-teman sudah menginstal dari apa yang kita butuhkan untuk pembuatan CRUD-nya. Oke, sebelum kita memulai, di sini jika teman-teman sebelumnya sudah melakukan instalasi, teman-teman boleh pastiin apakah sudah berjalan ya teman-teman ya. Teman-teman boleh cek di sini Node.js. Nah, di sini saya pakai Node-nya versi 20 ya teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman harus install npm juga. Sini saya npm-nya menggunakan version 10.2.4. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Oke, kita akan mulai setup project kita. Pertama kita akan lihat dokumentasi dari pembuatan Express.js-nya. Oke, sini pertama kita buat dulu npm init. Oke, npm init. Nah, teman-teman boleh init dulu, inisiasi dulu. Nah, sini teman-teman boleh kasih namanya apa, nama package-nya, nama dari folder project kita apa. Sini akan kita buat dulu sederhana CRUD sederhana. Oke, kemudian enter. Oh, CRUD sederhana. Oke, sini kita versi 1. Description-nya kita kosongin. Entry point. Entry point-nya ini itu yang menjadi
base pertama yang akan diakses oleh si projectnya kita. Ini oke, enter aja terus ya teman-teman. Kalau oke, udah berhasil, kita yes. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat package JSON-nya sudah terinstall ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mainnya kita ada di index.js. Oke. Nah, kita tinggal install npm install express. Seperti ini. Kita copy aja. Terus langsung di sini kita paste. Oke, di sini kita lakukan instalasi. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Express versi 4.2. Oke, ini ada node modulnya sudah terinstall. Oke, setelah itu kita next. Nah, di sini kita langsung kopas saja ini ya teman-teman ya. Di sini kita akan langsung coba kopas. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih buatnya di mana. Oke. Nah, di sini kan folder main kita ada di index.js nih. Nah, di sini kita coba buat satu index.js nama filenya. Oke. Nah, kita langsung copy paste aja yang tadi ya teman-teman ya, yang kita kopas tadi. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung save aja. Nah, di package JSON-nya di sini kita akan jalankan npm-nya nanti. Kita buat aja di sini. Start node index.js. Nah, ini kan oke. Ini nah, sini kita coba jalankan npm dev. Ini kita npm. Oke. Nah, di sini kita udah running ya teman-teman ya. Nah, di sini kita panggil node index.js, kita memanggil mainnya kita. Di sini udah jalan di port 3000. Nah, ini kayak gimana runningnya. Nah, di sini kita karena di lokal. Nah, jadi kita pakai server lokal. Kita langsung akses saja. Ini port 3000. Tada, berhasil. Kita telah berhasil inisiasi project kita untuk pembuatan projectnya kita. Nah, kita sudah berhasil setupnya sesuai dengan dokumentasi yang disediakan di framework dari Express ini. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk setupnya teman-teman ya. Untuk setup dari pembuatan Express.js nya kita. Oke, kita next. Oke, di Express sendiri juga ada ini Express untuk generator folder-foldernya kita. Jadi nanti setiap ketika kita install Express.js, nah di sini kita tinggal running npx express generator, atau ini menggunakan npx juga bisa. Sini menggunakan npm juga bisa ya teman-teman ya. Nah, nanti yang di create otomatis, nah struktur foldernya sudah langsung tersedia semua. Tapi di sini kita nggak akan melakukan ini ya teman-teman ya, karena di sini kita akan coba membuat semuanya satu persatu untuk menjalankan agar kita lebih paham lagi menggunakan repository pattern dan cara pembuatan folder dan file ini apa sih guna dan fungsinya. Oke teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah mahir dalam menggunakan Express sendiri, nah teman-teman boleh langsung instalasi menggunakan
generator ini. Oke, kita langsung aja masuk. Untuk cara pembuatan API-nya. Sebelum kita melakukan pembuatan API-nya, sini kita install dulu. Ada sesuatu yang harus kita install. Kan di sini kita masih pakai Node ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita ganti ini hello world s, nah kita save, dia tidak otomatis berubah. Nah, ketika kita akses ini, nah dia nggak berubah. Nah, jadi berubahnya ini kalau kita restart lagi. Ini kita, nah terus kita running lagi. Oke. Nah, baru dia berubah. Nah, kalau seperti ini terus kan ini sangat melelahkan ya teman-teman ya. Kita harus ketika ada perubahan, kita harus matikan dulu servernya terus run lagi. Nah, di sini teman-teman ada satu package namanya Nodemon. Nah, teman-teman boleh install ini. Nodemon ini gunanya untuk agar ketika kita ada perubahan dia langsung otomatis berubah dan servernya otomatis di restart, begitu teman-teman. Nah, teman-teman boleh instalasi, lihat cara instalasinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kebetulan saya udah instalasi. Nah, ketika sudah instalasi, teman-teman di sini cukup panggil aja Nodemon seperti ini. Oke, nanti kita runningnya udah by Nodemon. Oke, sini kita coba hentikan dulu servernya, kemudian kita running lagi ya. Oke. Nah, di sini udah otomatis Nodemon-nya sudah jalan. Oke, Nodemon-nya udah jalan. Nah, kita akan coba tes. Sini Nodemon berhasil. Oke. Nah, ketika kita save, nah dia akan restart, dan ketika kita melakukan ini, kita refresh lagi, nah dia otomatis jalan. Jadi kita tidak perlu lagi matikan, hidupkan lagi untuk pembuatan servernya, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut, kita akan coba buat pembuatan API sederhananya. Di sini kita akan langsung ceknya menggunakan Postman aja ya teman-teman ya. Kita coba akan buka Postman. Oke, teman-teman coba buka Postman. Nah, teman-teman boleh buat satu aja, buat collection baru. Nah, di sini kita kasih aja namanya full I Oke. Nah, oke. Nah, sini kita akan coba buat folder baru. Nah, kita namakan foldernya ini untuk kita buat book aja ya teman-teman ya. Kita akan coba buat CRUD sederhana, kita panggil namanya book. Oke, sini kita buat request baru. Oke, kita buat request baru. Nah, sebelum kita request, nah di sini teman-teman boleh setup dulu environment-nya. Nah, cara teman-teman setup biar tidak bolak-balik setiap kita pembuatan endpoint-nya, contohnya seperti ini ya. Kita kan pakai base-nya ini. Nah, jadi ketika kita pakai seperti ini, nah ini kita coba get dulu. Nah, ini berhasil ya teman-teman ya. Nah, ini base. Jadi ketika kita ada perubahan port, nanti ketika ada perubahan port kita nggak perlu lagi ganti seperti ini. Ada ketika nanti ada banyak 100, ada contohnya ada 10 API,
ada 10 endpoint. Nah, kita harus ganti satu-satu. Nah, itu tidak kurang memakan waktu ya teman-teman ya. Nah, itu makanya kita perlu setup dulu environment-nya untuk pemakaian base URL-nya. Oke, cara setupnya teman-teman boleh buka environment di sini. Nah, teman-teman boleh tambahkan environment baru. Sini teman-teman menamain aja. Terserah teman-teman membuat namanya apa. Di sini saya akan coba membuat nama environment-nya itu CRUD lokal. Nah, karena kita runningnya di lokal. Oke, sini kita kasih variabelnya base, boleh pakai base URL seperti ini atau seperti ini juga boleh ya teman-teman ya. Oke, sini inisiasi 3. Oke, seperti ini. Nah, nanti ketika kita menggunakan, kita nggak perlu lagi. Ini kita hapus saja. Oke, nanti di sini kita nggak perlu menggunakan seperti ini. Nah, kita ini teman-teman boleh cek di sini. Nah, ini environment-nya udah ada. Kita pilih, teman-teman pilih environment-nya CRUD lokal untuk mengakses environment-nya kita tadi. Variabelnya base URL. Nah, ini kita copy aja. Ini kita masukkan Kurawal 2 base URL. Nah, di over. Nah, teman-teman. Oke. Nah, ini kita coba get dulu lagi apakah berhasil. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya sini kita akan coba buat API baru. App get API book. Oke, di sini kita akan coba get booknya. Oke, kemudian recent book. Oke, kita akan coba kita kasih request ini list book. Nah, oke. Nah, kita akses tadi ini book ya teman-teman ya. Send. Nah, oke. Sudah berhasil. Oke, kita udah berhasil membuat API baru. Kurang lebih cara pembuatannya API seperti itu ya teman-teman.